Saya kan nggak mampu beli domba seharga rata-rata 2,5 juta lah ya. Tapi handphonenya seharga 5 juta gitu kan. iPhone nih sekarang lagi musim ya. iPhone 10 juta dikejar. Domba 2,5 juta mikir 2 kali. Bahkan saking harusnya kurban yang tidak mampu dengan domba, Imam Ibnu Abbas keponakan Rasulullah SAW dalam syarah Kitab Bajuri boleh kurban dengan ayam. Komen-komen intinya bagaimana arisan kan itu hukumnya sunat. Kalau nggak mampu jangan memaksakan gitu ya. Betul. Sampai arisan kan secara hakikatnya sama dengan meminjam dulu ya pada orang lain. Betul. Ya kan, apalagi yang dapatnya di awal. Betul. Atau ya sama lah, jadi meminjam dulu. Nah, katanya itu kan kalau minjam berarti belum mampu. Nah untuk kita kan tadi niatnya ibadah lah. Ada yang berpendapat seperti dalam kitab Ianatul Talibin ya. Itu tidak sah kurban untuk orang yang telah meninggal kecuali berwasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat IDTV, jumpa lagi dengan saya Yudi Ginanjar pada program podcast Idrisyah TV. Setelah beberapa hari yang lalu kita belajar tentang pelaksanaan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, dan alternatifnya adalah umroh. Kali ini kita akan belajar tentang bab kurban. Barangkali sahabat IDTV di musim kurban sekarang marak melihat di pinggir jalan ada yang jualan sapi, di pinggir jalan ada yang jualan domba, bahkan sudah disimpan di rumah dan di masjid. Bagi sahabat IDTV yang ingin melaksanakan ibadah kurban, tentunya akan lebih afdol jika mengetahui ilmunya. Mari kita simak, kali ini kita akan kedatangan tamu, Ustadz Jalaluddin, yang kita akan bahas segala sesuatu tentang bab kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jala, sehat? Alhamdulillah. Ini keren nih, sorbannya di tampak awet muda ya Ustadz ya? Awet tua nih. Terlihat 10 tahun lebih muda. Mudah-mudahan amin. Apa resepnya, Ustadz? Resepnya tidak banyak yang dipikirkan. Alhamdulillah. Dan istri mendukung gitu. Jadi capek, dakwah, ngajar, tidur kurang, santai aja tadi. Santai. Pas datang ke rumah, istri selalu senyum. Itu Alhamdulillah. Obat awet muda seperti itu. Memang Ustadz Jalan ini panutan saya melihat ibadahnya, melihat senyumnya, melihat ngajarnya. Semoga saya banyak belajar dari Ustadz. Amin, nah, amin. Kali ini kita akan belajar tentang bab kurban, Ustadz. Ingin belajar tentang bagaimana sih awal mula disyariatkannya ibadah kurban. Ini kurban memang jadi syariat Nabi Ibrahim ya dulu alaihissalam yang terkena, yang menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Ini dalam Al-Quran surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, artinya sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kami kepada engkau, itu Nabi Muhammad SAW, Al-Kautsar. Ini makna Al-Kautsar, beberapa ahli tafsir ada yang berikan makna telaga ya yang ada di surga, yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang berikan makna bahwa Al-Kautsar itu nikmatun adimah, nikmat yang besar, nikmatun kasiroh, nikmat yang banyak. Sehingga diberikan makna, kami telah berikan kepadamu nikmat yang sangat besar. Nah, maka tanda untuk bersyukurnya atas nikmat, firman Allah, fasholli lirabbik. Yang pertama, sholatlah engkau. Tapi sholat yang mana? Yang jadi tanda syukur. Lirabbik, sholat karena Allah, karena Tuhanmu. Karena ada kan yang sholat bukan karena Allah. Ya seperti anak kecil lah. Seperti disuruh sholat subuh malah sholat, tapi tidak karena Allah. Ini betul-betul sholat betul-betul karena Allah. Nah yang kedua, wanhar, menyembelih kurban. Sehingga ayat ini ada yang menafsirkan bahwa fasholli lirabbik itu sholat Idul Adha, wanhar dan menyembelih kurban itu. Sehingga berdasarkan ayat ini, nah, untuk umat Rasulullah SAW termasuk kita
Ini disyariatkan kurban. Yang hukumnya menurut Imam Asy-Syafi'i sunat muakkad. Sunat tapi sangat dikukuhkan, diharuskan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa kurban itu wajib, bukan sunat lagi, wajib bagi yang mampu. Ya kalau tidak mampu ya tidak wajib. Ini berdasarkan hadis. Kenapa Abu Hanifah mewajibkan? Hadis Rasulullah SAW, man wajada sa'ah falam yudohi fala yakrobanna musallana. Barang siapa yang mampu berkurban saat itu, mempunyai keleluasaan, kemudian tidak kurban, maka jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami, masjid. Tuh, saking gernya harusnya kurban, jadi barang siapa yang sudah mampu kurban, tidak kurban, maka jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Itu. Bahkan hadis yang lain, mangkana lahu sa'atun falam yudohi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasronian. Barang siapa yang sudah mampu kurban tapi tidak kurban, silahkan tinggal pilih-pilih, mending mati Yahudi atau mati Nasrani. Tidak ada pilihan kecuali kurban. Nah, sehingga dengan dua hadis tadi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban itu bukan sunat muakkad lagi, tapi wajib bagi yang mampu. Itu. Saya jadi merinding nih dapat ilmunya langsung dari Ustadz, dasar hukum Al-Quran tadi surat Al-Kautsar dan beberapa hadis yang menyatakan sunat utama dan beberapa menyatakan wajib bagi yang mampu. Nih kategori mampu nih, Tad nih. Saya kan nggak mampu beli domba seharga rata-rata 2,5 juta lah ya. Tapi handphonenya seharga 5 juta gitu kan. iPhone nih sekarang lagi musim ya. iPhone 10 juta dikejar. Domba 2,5 juta mikir 2 kali. Gimana nih gambaran mampu yang tadi dimaksud, Tad? Ngeri juga nih penjelasan hadisnya tadi gitu kan. Masalah mampu memang relatif. Memang banyak umat kadang-kadang ngaku tidak mampu, tapi tadi HP-nya yang ya harga berlipat ganda lah daripada harga domba seperti itu. Betul. Sebetulnya bukan tidak mampu, tadi tidak ada kemauannya. Insya Allah kalau orang sudah ada kemauan pasti akan mencari 1000 cara. Betul. Makanya yang banyak uangnya bisa beli cash, ada dengan cara arisan, ada seperti itu. Walaupun mungkin yang arisan kalau 3 kali sekali, ya 3 tahun ya, 3 tahun sekali ya mampu seperti itu. Bahkan saking harusnya kurban yang tidak mampu dengan domba, Imam Ibnu Abbas keponakan Rasulullah SAW dalam syarah kitab Bajuri, boleh kurban dengan ayam. Saking harusnya tadi kurban, sah kurban dengan ayam bagi orang yang betul-betul tidak mampu kurban dengan domba. Apa alasannya? Karena yang dilihat oleh Allah bukan daging dan darah kurbannya, tapi ketakwaannya. Sebagaimana sabda firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalhu taqwa minkum. Jadi yang akan sampai kepada Allah itu bukan darah, bukan dagingnya kurban, tapi ketakwaannya, ketundukannya kalian gitu. Sampai di mana ketundukan terhadap perintah Allah, itu yang maksud. Bab ketakwaan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk membeli putranya. Ya itu, sehingga ini jadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya Nabi Ismail waktu kecil itu. Riwayatnya dimuat dalam surah As-Sofat dari mulai ayat 99 sampai ayat 100 sekian. Itu waktu Nabi Ibrahim setelah menikah belum juga dikaruniai anak, maka selalu berdoa kepada Allah dalam surah As-Sofat ayat 100 itu. Yang ayatnya Robbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Itu Nabi Ibrahim bukan setahun 2 tahun, berarti puluhan tahun. Coba bayangkan usia 90 tahun lah lihat baru punya anak. Berarti puluhan tahun terus baru tidak putus asa. Nah, memang diriwayatkan sebelum punya anak, Nabi Ibrahim pernah juga kurban. Karena Nabi Ibrahim seorang nabi yang dermawan, juga kaya banyak hewan peliharaannya, yaitu kurbannya dalam kitab Durratun Nasi disebutkan 1000 domba ditambah 300 sapi ditambah 100 unta.
Masya Allah. Coba kalau diharikan berapa miliar ya sekarang? Kalau 1000 Masya domba Allah. kali 3 juta sudah 3 miliar ya. 3 miliar, Tambah belum 100, sapi, 300 sapi kali 20 juta sekarang nih. belum unta. Belum kita 100. Nah itu. Nah sehingga saking kedermawanannya tadi, dermawannya Nabi Ibrahim, akhirnya pujian-pujian datang. Bukan hanya dari kaumnya, termasuk dari para malaikat yang ada di langit. Memuji kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya pujian tadi sampai ke telinga Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim bernadar, ya Allah, jangankan kurban segitu. Itu jadi segitu, padahal tadi isinya berapa? Sangat 1000 banyak. domba, 300 sapi, dan 100 100 unta. unta. Jangankan kurban segitu. Seandainya Allah memberikan anak kepadaku, harus dikorbankan, aku akan korbankan. Oh, ada riwayat itu dulu sebelum Iya, itu entah berapa puluh tahun sebelum punya sebelumnya. anak. Yang akhirnya ya lama, puluhan tahun, tadi berkah doa, Robbi habli minas Solih. solihin, akhirnya dikarunia anak. Itu oleh Allah dari yang muda Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ismail di usia satu riwayat 7 tahun, ada yang satu riwayat 9 tahun. Nah, kalau ya jadi anak yang sedang apa itu Lucu-lucunya. lucu-lucunya katanya. Kalau belum kelihatan apa jadi masih lucu lah Belum. ya. Tidak kelihatan nakal apa-apanya, itu masih lucu. Apalagi ini baru satu Betul. yang diinginkan berpuluh tahun. Nah, pas malam tanggal 8 Dzulhijjah mimpi. Dalam mimpinya, ya Ibrahim, ufi binadrika. Ibrahim, penuhi nadarmu, janjimu. Akhirnya ketika bangun, berpikir ini mimpi dari Allah, dari setan. Dari Allah, dari setan. Nah, sehingga tanggal 8 Dzulhijjah sebut Yaumut Tarwiyah, hari mikir-mikir. Tarwiyah, mikir-mikir. Malam 9-nya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Ya Ibrahim, ufi binadika. Ibrahim, penuhi janjimu, penuhi nadarmu. Akhirnya begitu bangun, yakin bahwa mimpi dari Allah. Maka disebut tanggal 9 Yaumul Arafah, hari keyakinan. Arafah itu yakin, mimpi dari Allah. Malam tanggal 10-nya malam lebaran sekarang mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Ya Ibrahim, ufi binadika. Ibrahim, penuhi janjimu. Akhirnya ketika waktu subuh sudah bulat, akan menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, menyembelih bahasa Arabnya udhiyah atau adha, yang disebut Yaumul Adha, Idul Adha, hari raya penyembelihan. Itu riwayatnya seperti itu. Alhamdulillah, banyak ilmu yang didapat betapa disyariatkannya kurban, lalu penjelasan-penjelasan saking pentingnya untuk melaksanakan ibadah kurban, sehingga tadi ada alternatif gitu ya. Tadi sempat dibahas tapi akan saya perdalam. Saking pentingnya kita punya strategi nih. Ada sebuah panitia mengadakan, kalau bahasa kekiniannya, arisan gitu ya. Mengumpulkan uang, tapi tahun depan atau 2 tahun ke depan mempunyai hak untuk berkurban. Berarti kan uangnya mengendap di sana gitu kan. Itu secara apa ya? Secara syariatnya boleh nggak kayak gitu? Itu sama nggak dengan nabungnya? Kalau nabung, nah ini kalau nabung, kalau arisan kan betul-betul ada giliran ya, betul. Yang dapat. Kalau nabung kan nanti pribadi-pribadi. Betul. Ya silakan, kan tadi kalau apalagi menurut Abu Hanifah wajib bagi yang mampu. Mampu itu kan relatif. Bagi yang banyak duit ya tinggal beli langsung. Tapi mungkin yang ya penghasilannya pas-pasan ya dengan cara arisan, dengan cara nabung silahkan. Walaupun ada mungkin yang suka komen-komen itu, bagaimana arisan kan itu hukumnya sunat. Kalau nggak mampu jangan memaksakan gitu ya. Betul. Sampai arisan kan secara hakikatnya sama dengan meminjam dulu ya pada orang lain. Betul. Ya kan, apalagi yang dapatnya di awal. Betul. Atau ya sama lah, jadi meminjam dulu. Nah, katanya itu kan kalau minjam berarti belum mampu.
Nah, untuk kita kan tadi niatnya ibadah lah, menunjukkan ketakwaan. Betul. Jangan sampai kita tidak mampu beli motor secara cash, kemudian kredit. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kenapa mau ibadah? Kok ada yang larang? Betul. Itu seperti itu. Betul. Ya boleh lah tadi karena saking ingin melaksanakan perintah Allah. Betul. Setelah dapat penjelasan ini, kami sangat menghargai orang yang di luar sana yang dikoordinir sama panitia, yang melakukan menyimpan uangnya arisan untuk kurban, itu karena di dalam hatinya ada keinginan, cita-cita untuk melaksanakan ibadah, ketakwaan gitu kan kepada Allah untuk mengorbankan dengan cara berarisan. Itu baik ya, positif dibanding arisan untuk pergi ke hura-hura gitu kan. Kan ada juga kan arisan untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti kita sangat menghargai lah. Caranya pasti demikian. Kita doakan juga semoga rezekinya baik sehingga suatu saat nanti tidak arisan tapi bisa secara langsung. Hal lain kita sekarang contoh di selain tadi bab arisan, ada juga fenomena. Saya di kantor ada 20 orang untuk membeli domba, katakanlah harga 2,5 juta, berarti peluang 125.000 masing-masing, sehingga terkumpullah satu domba, di atas namakan A atau tetangga atau orang tua atau guru gitu ya. Itu gimana Tad kalau kurban udunan seperti itu? Nah, kurban udunan tadi. Udunan apa barengan? Barengan ya. Boleh, asal tadi dagingnya bukan dibagikan kepada yang udunan. Oke. Kalau dibagikan kepada udunan, udah itu mah buat ceramah aja. Ini catatan bagi siapapun yang di rumah yang punya cita-cita ingin melaksanakan ketakwaan secara bebarengan, satu komunitas, satu kantor gitu ya. Ya benar-benar sing ikhlas, berarti dibawalah ke masjid atau ke lembaga yang melaksanakan penyembelihan. Udah kita nggak usah ingat-ingat itu dagingnya. Kalau ingat dagingnya kita kelola semua, itu mah menjadi domba bebarengan. Kecuali ini kan untuk orang yang kurban boleh maksimal 1/3-nya. Maksimal 1/3-nya. Jadi 2/3 disedekahkan. Tadi kalau dibagikan kepada yang tadi udunan semua, ya berarti mah ya mayor lah. Botram namanya. Kecuali tadi ngambil 1/3, ya walaupun satu potong umpamanya sedikit, yang 2/3-nya harus sedekahkan pada orang lain, seperti itu. Baik, ini catatan nih buat sahabat IDTV di rumah yang barangkali pernah melaksanakan seperti itu. Ayo kita perbaiki niat. Yang kedua, Tad, kurban atas nama. Saya mendengar mungkin boleh jadi, wah saya mah udah tahun kemarin, hari ini kita dapat rezeki, saya pengen atas nama orang tua yang sudah meninggal, ibu atau bapak atau kakek atau nenek. Bahkan saya mendengar di lingkungan kami ada kurban atas nama Rasulullah, atas nama Siti Khadijah, atas nama sahabat, sehingga beliau kurban 7 sapi. Karena ada atas namanya sendiri, sahabat 4, Rasulullah sama Khadijah, jadi totalnya 7. Itu pernah ada syariatnya atau bagaimana Tad? Ini untuk kewajiban atau tadi yang sunat, ya berpendal sunat kurban itu bukan berarti seumur hidup sekali ya. Beda dengan haji tadi. Betul. Kalau haji kan seumur hidup sekali, kalau ini kan tiap tahun. Bagi yang mampu, sehingga saya mah udah tahun kemarin. Nah, jadi setiap tahun itu kewajiban untuk orang-orang yang mampu. Nah, masalah tadi kurban untuk orang lain lah, orang tua yang telah meninggal, bahkan tadi ada para sahabat, bahkan Rasul. Ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat seperti dalam kitab Ianatul Talibin ya, itu tidak sah kurban untuk orang yang telah meninggal kecuali berwasiat. Itu. Tapi dalam kitab yang lain ya sah-sah saja. Dan logikanya orang yang meninggal kan bukan tidak mungkin. Baru ingat wasiat gitu ya, supaya dipotong kurban untuknya, enggak. Itu silahkanlah, itu mah perbedaan pendapat, silahkan, jadi sah. Jadi umpamanya kita ini satu sapi,
Nah, untuk orang tua kedua-duanya silakan, kan intinya sodakoh, insya Allah pahalanya sampai walaupun tidak ada wasiat, ini kebaikan kita kan. Untuk orang lain silakan, sah-sah saja seperti itu. Oh, berarti kalau untuk syariat kurban ini tidak cukup sekali kalau tiap tahun mampu ya tiap Iya, tahun tiap lakukanlah. tahun. Nah, sekarang prioritasnya prioritas mana, mendahulukan mana ketika berbarengan antara kurban dengan akikah. Akikah. Nah, ini masalah kurban dan akikah memang kalau melihat syarat ya, walaupun kita belum akikah kemudian kurban ya sah-sah saja. Hanya harus mana yang diprioritaskan. Kalau kurban itu hikmahnya untuk kendaraan di akhirat gitu. Tapi kalau akikah itu untuk penebus. Sebagaimana sabda Rasul, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anu yaumasabi wa yuhlaku rasul wa yusama. Bahwa anak yang dilahirkan itu digadaikan kepada akikahnya. Sehingga kalau mampu hari ke-7 setelah kelahiran dipotong akikahnya, kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya. Nah, yang dimaksud tadi murtahanun digadaikan kepada akikahnya, Imam Ahmad Hambal memberikan makna tafsiran bahwa maksud dari situ jadi kesolehan anak tidak akan sampai kepada orang tua kalau anak tersebut belum ditebus gadaiannya, belum disembelih akikahnya. Makanya ya akikah dulu lah. Akikah dulu, kemudian kurban. Tapi bukan berarti belum kurban kemudian akikah jadi tidak sah. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi tadi akikah dulu kan, akikah mah ini seumur sekali ya. Betul. Kalau kurban ya tiap tahun seperti itu. Betul. Nah, sekarang lanjutnya katakanlah kita melaksanakan ibadah kurban, diberikan kemampuan untuk hewan domba katakanlah. Itu cara pembagiannya gimana? Tadi sudah disampaikan sekilas 1/3, tapi boleh didetailkan lagi bagaimana ada ahli orang motong kan, apakah itu juga ada juga yang saya dengar itu aja ngambil dari bayarannya, ngambil dari kepalanya atau kulitnya, sehingga si orang yang kurban tidak melakukan jasa atas ahli menyembelihnya. Itu boleh dibahas agar sahabat IDTV bisa belajar. Yang pertama ini pembagian daging. Jadi untuk orang yang kurban dan keluarganya boleh mengambil maksimal 1/3-nya. Nah, kemudian yang 2/3 itu wajib disedekahkan. Bahkan kalau Rasul disebut dalam hadis, Nabi itu kalau kurban itu hanya mengambil sedikit lah dari hatinya si hewan tersebut, hanya mengambil barokahnya saja. Ya kalau di Arab ya banyak dan sering makan daging, kalau kita mungkin nah itu. Tapi jadi boleh sampai 1/3-nya. Yang 2/3 itu wajib disedekahkan, dan itu tidak mesti kepada yang fakir miskin saja. Jadi silahkan yang kaya, itu mah gak beda dengan zakat ya. Tapi lebih diutamakan tadi yang fakir miskin, karena mungkin kalau yang kaya mah sudah bosen lah makan daging, apalagi daging domba ya itu. Nah kemudian tadi yang ditanyakan masalah menjual gitu ya. Memang diantaranya kalau orang yang menyuruh tidak boleh memberi upah dari hewan kurban tadi. Umpamanya ini kepalanya upahnya, jadi dalam niat bukan upah, udah aja sedekah. Kalau mau ngasih upah itu mah harus terpisah. Betul. Jadi dari saku sendiri lah, uang. Jadi jangan sampai kepalanya atau kulitnya dijadikan upah untuk yang ngurus atau yang motong. Tidak boleh seperti itu. Bahkan itu ada keterangan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka sama dengan tidak kurban, berarti tidak sah. Memang ini kalau menurut Imam Syafi'i yang dimaksud, jadi orang yang kurban itu si kulitnya tadi ya tidak boleh dijual oleh yang kurbannya, walaupun disedekahkan uangnya. Jadi yang akadnya itu harus orang lain atau panitia lah sekarang. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, Imam Maliki juga
Imam Hanafi berpendapat ya silahkan yang akad jual beli tadi kulit, yang kurbannya asal uangnya semuanya disodakohkan. Ya intinya tadi yang tidak boleh itu menjual kulit itu uangnya diambil lagi oleh yang kurban. Betul. Nah kalau di kita mah kan apalagi ya hewannya banyak itu ada panitia. Yuk kalau oleh panitia silahkan. Apalagi kulit sapi ya biasanya kan dijual. Walaupun ada di sebagian masyarakat karena tadi hadis yang tadi orang yang menjual kulit kurban sama dengan tidak kurban, akhirnya dipotong-potong si kulitnya. Nah, saya pernah nanya kepada di pengajian-pengajian, ibu-ibu kalau musim kurban dikasih itu kulit sapi sedikit suka dimakan dibuang, rata-rata dibuang karena ya daging juga banyak, kalau kulit kan ngurusnya juga sulit ya itu. Akhirnya kan jadi mubadir. Ya, jadi mending si kulit itu dijual, silahkanlah dibelikan kepada yang manfaat. Atau mungkin yang kerja juga kan kalau seharian capek. Intinya walaupun tadi yang yang kurbannya tidak niat untuk memberikan upah, tapi panitia kan bisa memijaki ya dibelikan makanan lah, minuman, silahkan. Atau dibelikan karpet untuk mesin, ya silakan daripada tadi dipotong-potong akhirnya mubadir. Dibuang seperti itu. Nah, berikutnya nih di zaman teknologi yang yang canggih, saat ini kita melihat ada teknik pembagian kurban yang pemikirannya adalah jika disebar di kota ini sudah sangat banyak yang seringkali mendapatkan makanan daging gitu ya, sehingga dikemaslah jadi kornet dan disebar di daerah tertentu. Itu masuknya ke dalam modifikasi atau kreatif atau syariatnya seperti apa, Dad? Tadi intinya kan sodakoh ya. Sodakoh. Berarti sudah selesai ya, kalau hewannya sudah selesai, pembagiannya sudah selesai, sehingga memang bagaimana mendistribusikan ini supaya lebih manfaat ya. Khawatir bau kan ya kalau lama. Dulu kan kalau di Arab sehingga tanggal 11, 12, 13 itu disebut hari tasyrik ya. Tasyrik itu kan bersinar. Saking banyaknya darah dan daging yang kelihatan dari atas berwarna merah, disebut hari tasyrik. Nah, sehingga kalau dulu kan belum ada alat yang canggih untuk mengawetkan daging ya. Kalau sekarang kan di kornet. Mungkin kalau dulu mah hanya dijemur di kere itu ya. Itu kan kalau banyak mah tetap saja kewalahan. Akhirnya untuk menghilangkan bau hanya dibakar kalau dulu. Nah sekarang katanya kalau di Arab itu tadi di kornet. Bikin kornet, kemudian bagikan ke negara-negara yang membutuhkan. Ya silakan. Tadi kan yang namanya sodako akan lebih besar palanya dengan lebih bermanfaatnya itu. Yang lebih membutuhkan. Iya. Jadi silahkan bebas. Itu mah bagus ya, tadi kreatif ya. Iya. Kreatif si panitianya. Baik, Tad, banyak hal yang kita pelajari tadi, mulai dari sejarah disyariatkannya kurban sejak Nabi Ibrahim bernazar dan Allah menagih janji nazarnya dan Allah ganti dengan hewan. Nah, hewannya kan pada saat itu digantinya dengan domba ya tadi. Pada saat Nabi Ismail mau disembelih. Yeah. Tapi ke sininya itu ada menyembelih sapi, menyembelih kerbau, unta. Itu gimana penjelasannya? Bang, dulu ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya ya. Ini riwayat Allah waktu itu melihat kesungguh-sungguhan Nabi Ibrahim alaihissalam akan melaksanakan saking cinta kepada Allah, walaupun ya cinta kepada anaknya sayang, tapi lebih cinta kepada Allah dan lebih taat kepada Allah. Nah dalam riwayat ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Hei Jibril, coba lihat hambaku yang dulu engkau komen ya, mendebat ketika aku akan menciptakan Adam. Kan dulu ketika di surga
Allah ketika menciptakan Nabi Adam, kata Allah, firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Bagaimana kata para malaikat yang ada waktu itu? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi dan hanya mengalirkan darah? Jadi para malaikat mengira manusia itu hanya akan berbuat kerusakan. Nah, sehingga kata Allah ketika melihat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, coba lihat. Dulu engkau mengatakan manusia itu hanya akan berbuat kerusakan, tapi ada hambaku. Saking taat, turut, dan cinta padaku, rela mengorbankan anaknya. Ganti olehmu dengan domba yang ada di surga. Itu kan domba kurbannya Habil waktu itu. Maka diambil domba. Nah, setelah dekat dengan Nabi Ibrahim, kemudian malaikat Jibril merasa kagum atas hamba Allah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anaknya. Saking taat dan cinta kepada Allah. Akhirnya rasa kekaguman itu diungkapkan dalam ungkapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka disambung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahilham. Nah, sehingga ketika mau disembelih, pasti sembelih yang dilihat bukan anaknya tapi domba yaitu domba tadi. Nah, itu dimuat dalam surah As-Saffat tadi mulai dari ayat 100. Nah, ternyata Allah merintahkan Bani Ibrahim itu bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk merusak, bukan untuk apa, tapi untuk betul-betul menguji. Sehingga dalam surah As-Saffat disebutkan inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya tadi kejadian Nabi Ibrahim menyembelih putranya balaul mubin, ujian yang sangat nyata. Tapi janji Allah ayat selanjutnya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami pasti akan membalas kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, yang berbuat kebaikan hanya Nabi Ibrahim saja atau bukan? Ya termasuk orang-orang yang kurban. Betul. Janji Allah itu. Sesungguhnya kami pasti akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, tadi tujuan Allah menguji saja, menguji keimanan. Betul tidak mengaku iman kepada Allah, mengaku cinta. Betul. Diuji dengan tadi penyembelihan kurbannya seperti itu. Betul. Satu lagi kan tadi disyariatkannya kita berkurban 1 ekor domba. Tapi ketika sapi boleh dibagi udunan menjadi 7 orang. Lalu pertanyaannya gimana kalau 1 ekor sapi ada niat untuk sebagian untuk kurban, sebagian untuk akikah, itu pernah nggak ada kejadian seperti itu, Dan? Oh iya, tadi kalau yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kan jadi domba. Ya. Tapi sekarang kok ada sapi, ada unta, ada kerbau bahkan. Itu memang hadis Rasulullah SAW. Jadi dalam syarat ya, ini syarat sah kurban itu kan ada 3. Yang pertama antak ayyakuna taqarruban Allah, harus niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sesuai dengan arti kurban, dari koruba itu mendekatkan diri. Ya harus ada niat ibadah mendekati diri kepada Allah. Ini seperti dulu kan kisah Qabil dan Habil ya. Ketika Qabil tidak mau menikah dengan Labuda, ingin dengan kemarin Iklimah, akhirnya oleh Nabi Adam silahkan. Kalau tidak mau diatur, bahasa seperti itu. Kalian berdua, nah sebetulnya kalau Habil mah taat saja. Ini Qabilnya. Silakan kamu kurban berdua. Masing-masing menyembelih domba. Siapa yang diterima kurbannya, itu yang berhak menikah kepada Iklimah. Akhirnya kedua-duanya berkurban. Setelah dipotong, ternyata kurban si Qabil ya ada. Tapi kurban Habil begitu dipotong, datang malaikat dibawa ke surga. Itulah kurban Habil yang jadi pengganti Nabi Ismail tadi. Nah, tadi kenapa Qabil tidak diterima kurbannya? Tadi niatnya bukan taqarrub, karena perempuan. Yeah. Nah, itu. Kalau Habil kan ya itu bukan karena perempuan, turut aja kepada Rasulnya walaupun ayahnya, karena itu hakikatnya dari Allah seperti itu. Nah, masalah tadi ada yang domba itu, ada sapi, itu hadis Rasul disyariatkan boleh. Nah, ini syarat saya yang kedua, yang dipotong itu harus dari bahaim.
Bahaim itu hewan ternak gitu, unta, sapi, domba atau kerbau dikiaskan kepada sapi itu. Nah, bagaimana untuk unta dan sapi itu satu boleh untuk 7 orang. Nah, apakah yang 7 orang harus niat kurban semua atau boleh beda-beda? Mungkin ini niat kurban, ini niat akikah. Kalau dalam kitab Fiqhus Sunnah menurut Imam Maliki ya, jadi itu syaratnya harus semua niat kurban. Niat sama. Sama. Jadi kalau satu sapi ada yang niat akikah tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i boleh campur-campur itu dalam kitab Bajuri. Jadi satu sapi boleh yang sebagian kurban, sebagian akikah. Itu boleh-boleh saja ya. Tidak jadi masalah karena nanti ya tergantung niat orang yang kurbannya kan. Ketika mau disembelih kan biasa ditulis dulu ini si A B C kurban, kemudian D E F umpamanya akikah. Nanti juga diijabkan ya ketika mau menyembelihnya. Seperti itu. Boleh-boleh saja lah untuk kita. Dan banyak yang seperti itu. Alhamdulillah, khususnya saya dan semoga juga sahabat IDTV di rumah banyak belajar sehingga syariat yang diwajibkan pada kita setiap tahun tidak berlalu begitu saja. Kita bisa berniat untuk melaksanakannya dan berdasarkan ilmunya. Ketika melaksanakan dengan ilmunya tuh beda hasilnya dan menghasilkan niat yang baik. Kita ada di penghujung waktu acara kali ini. Barangkali dari Ustadz ada kesimpulan intisari dari perbincangan bab kurban ini, Tad? Iya. Jadi intinya kurban itu melaksanakan perintah Allah. Maka tadi syaratnya harus taqarruban, niat mendekatkan kepada Allah sehingga firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 33, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging kurbannya, bukan darah kurban, tapi ketakwaannya, ketundukannya. Kita mengaku iman, mengaku cinta kepada Allah, akan diuji oleh Allah. Sampai di mana keimanan kita. Seperti dulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi itu semua ujian, menguji dari Allah. Tadi disampaikan ayatnya dalam surah As-Saffat, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Itu proses penyembelihan Ibrahim itu bala'ul mubin, ujian. Nah, sehingga untuk kita yang mau kurban, niatlah untuk melaksanakan perintah Allah semata-mata. Masalah tadi kemampuan, mampu mau dengan sapi, mau dengan domba. Bahkan tadi kata Ibnu Abbas, ya boleh dengan ayam. Memang dalam masalah ibadah, firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa hambanya untuk beribadah kecuali semampunya. Maksud usaha, setelah ada usaha yang maksimal. Belum juga usaha, aduh nggak mampu, nah itu mah belum usaha. Jadi sudah usaha yang maksimal, tapi mampunya segitu, insya Allah pahalanya sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih Ustadz Jalal, banyak belajar saya hari ini. Semoga Ustadz diberikan keberkahan dalam aktivitasnya dan senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih atas kesempatannya sharing ilmu di podcast Idrisiyah TV. Sahabat IDTV, mari kita belajar dari Ibrahim, belajar takwa padanya dan belajar untuk mencintai Allah. Sesaat lagi dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan ibadah kurban. Tadi kita sudah bahas syariatnya adalah sunat yang utama, bahkan di beberapa keterangan hadis menjadi wajib bagi yang mampu. Ayo kita ukur diri, kita sudah mampu atau belum. Jangan sampai kita mampu menggunakan handphone yang di atas 10 juta, tapi beli domba 2,5 juta, banyak alasan. Semoga kita dimampukan untuk melaksanakan ibadah kurban. Allah cukupkan rezekinya dan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian podcast kita kali ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.